kali ini membahas tentang apa aja yang Al-Quran itu dihentikan karenanya, diberhentikan sesaat karenanya. Kalau kita mempelajari ilmu fikih dalam syaratnya Fatihah, ketika kita membaca Fatihah dalam sholat, itu ada yang dapat memutus bacaan sehingga yang memutusnya wajib mengulanginya dari awal Fatihahnya. Ada yang tidak perlu bagi yang membacanya mengulangi dari awal, hanya melanjutkan walaupun diputus. Apa itu? Yang tidak perlu mengulangi membaca Fatihah dari awal bagi orang yang membaca Fatihah dalam sholat, khususnya bagi makmum. Ketika ia menghentikan bacaannya karena maslahat atau kesunahan sholat, karena maslahat atau kesunahan sholat, seperti membaca amin. Berarti makmum ini membaca Fatihah ketika imam belum selesai atau belum menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Misalnya imam sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makmum membaca Fatihah, mulai baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Otomatis ketika imam waladhdallin, makmum belum selesai Fatihahnya, mungkin baru sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah ketika selesai waladhdallin, itu disunahkan apa? Membaca amin. Diputus sama dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya sudah menyelesaikan waladhdallin, berhenti dia, baca amin. Jadi enggak perlu mengulangi dari awal lagi Fatihahnya, tinggal melanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, terus. Atau kesunahan-kesunahan salat lainnya. Tengah-tengah baca Fatihah, imamnya membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Seperti pelajaran kita kemarin, disunahkan ketika membaca ayat tersebut untuk membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la. Bahkan Sayyidina Umar membacanya 3 kali, enggak sekali. Sabbihisma rabbikal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Diputus Fatihahnya dia. Misalnya kayak salat Jumat atau Isya malam Jumat atau subuh hari Jumat, imamnya baca. Nah, setelah imam selesai waladhdallin, berhenti imam. Makmum mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Imam Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Makmumnya baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti, diputus Subhana rabbiyal a'la, Ihdinas siratal mustaqim. Enggak perlu ngulangi dari awal. Tapi kalau bukan maslahat sholat, bukan kesunahan sholat, diputus sama makmum, maka wajib bagi makmum mengulangi. Kenapa? Hal yang tidak, bahkan bisa membatalkan sholat tersebut. Lah ini kali ini sama pembahasannya, mirip pembahasannya mirip. Ketika kita membaca Al-Quran, kita putus karena sesuatu, boleh enggak? Apa pantasnya gitu loh. Nah ini pertama pembaca. Kalau yang membaca itu sambil jalan, membaca Al-Quran sambil jalan, hafal Yasin misalnya, atau hafal Waqiah, atau hafal surat Kahfi, dia menuju ke masjid ini sambil muter-muter ngamalkan sunnah misalnya, padahal 10 langkah sampai masjid dari rumahnya, muter dia. Setelah keluar rumah membaca doa, keluar rumah membaca doa, jalan ke masjid, dia sambil baca surat Kahf.
sambil membaca surat Kahf. Lah mau nggak mau di jalan yang ia lewati ada orang yang duduk, 2 orang kah atau lebih, sedang ngobrol, sedang bercerita-cerita, atau sedang berdiskusi atau yang lain sebagainya. Yang berjalan sedang membaca Al-Quran melewati seseorang atau beberapa orang. Ini yustahabu, disunahkan an yaqta'al qira'ata, memutus bacaannya, artinya menghentikan sementara bacaannya. Untuk apa ia menghentikan bacaannya? Wa yusallim alaihim, untuk apa? Mengucapkan salam kepada mereka. Karena yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, kan gitu ya. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Lah, dia berjalan, ada orang yang duduk, dia yang mengucapkan salam, maka disunahkan bagi dia untuk memutus atau menghentikan sementara bacaannya untuk mengucapkan salam kepada mereka. Lalu dia balik ke bacaannya, melanjutkan apa yang ia baca dari Al-Quran. Kalau dia ketika kembali itu mengulangi membaca ta'awudz, lebih baik. Misalnya contoh nih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sambil berjalan. Ada orang duduk, berhenti dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau diulangi dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lebih baik. Kenapa? Karena membaca ta'awudz itu disunahkan baik ketika memulai membaca atau baik di awal surat maupun di pertengahan surat. Ya, ta'awudz itu disunahkan dibaca baik di awal surat maupun di pertengahan surat. Maka kalau di pertengahan tadi itu ketika dia potong dengan mengucapkan salam, maka dia buka dengan ta'awudz, itu lebih baik. Sekarang permasalahannya dia yang duduk. Dia yang duduk sedang membaca Al-Quran. Ada orang jalan lewat. Ya apa? Yang jalan lewat ini mengucapkan salam. Kita sedang duduk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Misalnya ada orang lewat, Assalamualaikum. Ini dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Imam Abul Hasan Al-Wahidi beliau berkata tidak perlu menjawab. Ya, tidak perlu menjawab. Cukup bagi dia menjawabnya dengan isyarat. Kita baca Al-Quran, ada orang lewat mengucapkan salam, kita jawabnya dengan isyarat. Cukup menjawabnya dengan, bukan, jadi tetap kita membaca, tetap membaca Al-Quran, tidak menghentikannya, menjawabnya dengan isyarat. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi min rabbil alamin, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Assalamualaikum. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi enggak kita putus bacaannya, tetap terus membaca, menjawabnya dengan isyarat. Terus kalau dia mau menjawab dengan Waalaikumsalam, boleh. Kita menjawab jawabannya itu cukup dengan isyarat. Tapi kalau misalnya dia mau dengan Waalaikumsalam, ya enggak masalah. Kemudian mengulangi ta'awudz lalu melanjutkan, ya, mengulanginya dengan ta'awudz melanjutkan. Kalau tadi kan mengulanginya dengan ta'awudz lebih baik. Kalau ini enggak, langsung mengulanginya dengan ta'awudz dan melanjutkan. Akan tetapi bagi orang yang lewat itu semestinya tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Semestinya
seharusnya adabnya nggak perlu mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Seperti salaman ketika orang makan, nggak perlu. Orang asik makan misalnya, dia baru datang, dijak salaman sing mangan-mangan ini, nggak perlu. Atau tengah-tengah orang-orang makan ini salam, assalamualaikum, nggak perlu. Makanya ada pepatah itu la salam alat ta'am, ya, la salam alat ta'am. Beda kalau nggak ada makanan, nggak ada apa, baru. Bahkan jangan diajak ngomong kalau dia nggak mengucapkan salam. Tapi kalau sedang makan ini la salam ala ta'am, jangan mengucapkan salam. Kok akhirnya tengah-tengah makan keselak. Tapi perkataan ini dikatakan qalahu dhaifun. Wa dhahir wujub rad bil lafadz. Secara zahir itu wajib menjawab salam dengan ucapan. Jadi tidak cukup isyarat, tapi wajib dengan ucapan. Paham ya? Kalau tadi Imam Abul Hasan Al-Wahidi mengatakan cukup dengan isyarat. Enggak, di sini dikatakan tidak cukup dengan isyarat, wajib dengan lafaz. Sebagaimana dikatakan oleh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, idza sallama ad-dakhilu yaumal jum'ah fi halil khutbah. Khatib berkhutbah, ada orang baru datang, mengucapkan salam kepada orang yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum. Ini khatib sedang berkhutbah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa diam di saat khutbah sunnah. Diam di saat khutbah sunnah. Ini wajib menjawab salam. Ya, menurut pendapat as-sahhil wajhain. Dari dua pendapat, menurut pendapat yang ashah, wajib bagi yang disalami menjawabnya. Ya. Maka jika dia berpendapat atau mereka berpendapat ini di saat khutbah dengan adanya perbedaan hukum di dalam kewajiban diam atau haramnya berbicara, diwajibkan menjawab. Gitu ya, Pak ya? Kita membaca Al-Quran kemudian menghentikan untuk menjawab salam. Ini sepakat, memutus bacaan nggak haram. Memutus bacaan Quran untuk ngomong atau untuk menjawab salam nggak haram. Nggak ada yang mengatakan mutus Al-Quran ini saat kita untuk ngomong haram, nggak ada. Maka menurut pendapat yang ya tetap harus kita menjawabnya, menjawab salam bukan dengan isyarat. Dimisalkan di sini dikiaskan kepada khutbah. Khutbah Jumat itu ada perbedaan hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah diam, ada yang mengatakan wajib diam. Haram berbicara. Jadi ada yang mengatakan sunnah diam, ada yang mengatakan haram wajib diam, haram berbicara. Dengan keadaan seperti ini, ketika ada orang yang masuk mengucapkan salam, wajib menjawabnya. Padahal ada perbedaan pendapat. Artinya apa? Pendapat tadi itu tidak cukup dengan isyarat. Ini menolak pendapat Imam Abul Hasan Al-Wahidi, ya, yang mengatakan cukup dengan isyarat. Di sini nggak cukup. Karena apa? Memutus bacaan Al-Quran itu nggak masalah. Wong di dalam keadaan yang ada perbedaan wajib dan sunnah aja wajib menjawabnya, apalagi di dalam keadaan membaca Al-Quran yang tidak haram berbicara di tengah-tengah membaca. Sepakat para ulama, sepakat para ulama nggak ada keharaman diam atau berbicara di tengah-tengah membaca Al-Quran, nggak. Adabnya tidak berbicara, tapi nggak ada yang mengatakan haram berbicara.
Wallahu alam. Masih ada beberapa ya keadaan juga memutus bacaan, disunahkan memutus bacaan karenanya. Ya, mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang semestinya kita ketahui. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.